bilang puasa mutih. Puasa mutih ada yang sekedar makan nasi, minum air karena bentuknya putih gitu. Ada yang sama sekali tanpa nasi, cuma air doang. Air. Sebenarnya untuk apa? Untuk menghilangkan nafsu-nafsu tersebut. Jadi mengurangi kadar-kadar kekuatan nafsu amarah tersebut sehingga bisa hilang. Karena nafsu tersebut tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita hilangkan terkecuali dengan cara riyadhah. Yeah. Karena ukuran hati itu, misal Kang Syari sifatnya arogan atau sifatnya belum terlalu ikhlas. Tapi Mang Syari ini sudah mengerti tentang ilmu ikhlas. Dia paksakan kepada hatinya supaya ikhlas. Tetapi kalau penyakitnya belum dia singkirkan, tetap Mang Syari tidak akan bisa ikhlas. Makanya salah satunya dengan cara riyadhah seperti itu. Karena mengurangi unsur-unsur tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya, salam rahayu. Yang insya Allah malam ini kita bertemu kembali dan mudah-mudahan kita diberi oleh Allah sehat walafiat, lahir wal batin, insya Allah amin. Nah, ada yang sedikit kita bincang-bincang masalah yang sering laku batin, yaitu puasa mutih dalam bahasa umumnya. Puasa mutih itu kan sering-sering kita lakukan untuk melatih tingkat keyakinan, tingkat keimanan, dan untuk membuang sedikit energi-energi negatif yang mungkin amarah atau emosi atau sebagainya. Nah, untuk hal ini kan sering kita dengar bahwa puasa mutih itu dilakukan oleh orang-orang yang sedang menjalankan lelaku spiritual. Kita bisa kumpul kembali di tema yang tadi sudah diucapkan Rizal, hikmah ya, hikmah puasa mutih. Jadi kalau berbicara puasa mutih, mungkin untuk orang-orang spiritual ya sudah tidak aneh lagi, tidak asing lagi ya. Namun sebelum saya menjelaskan, ya harus diketahui terlebih dahulu antara batin dan kebatinan. Kalau kebatinan itu identiknya kepada kekuatan seperti jeblak, ilmu kontak, ilmu tekbal, itu dikategorikan kebatinan. Tetapi kalau kita berbicara tentang batin, itu ilmu hati. Kenapa harus mempelajari ilmu batin atau mempelajari ilmu hati? Karena untuk pelaku-pelaku spiritual yang ingin mengetahui tentang jati dirinya, dia itu harus minimalnya mengecilkan nafsunya. Karena kan berbicara nafsu, ya kita tidak bahas secara rinci ya. Di dalam diri kita ada yang dinamakan nafsu amarah. Di amarah itu dia punya prajurit. Jadi prajurit nafsu amarah itu antaranya sombong, ta'ajub, ria, hasud, dan lain sebagainya. Nah, kita mengetahui terlebih dahulu unsur tersebut dari mana datangnya. Sedangkan kita kan lahir dengan keadaan fitrah. Sebenarnya unsur-unsur tersebut datang menyelusup kepada hati kita yang menjadikan nafsu amarah itu dari faktor makanan-makanan yang kita makan dan informasi-informasi yang tidak jelas yang kita telan. Akhirnya menjadilah suatu penyakit yang dikatakan penyakit amarah. Sedangkan pelaku spiritual, dia itu mencoba untuk mencapai jati dirinya. Tetapi dia itu tertutup oleh nafsu tersebut. Nah, oleh karena itu, para guru-guru mursyid menyarankan untuk berpuasa atau riyadhah, katakan riyadhah ya. Salah satunya mengurangi. Mutih itu mengurangi, jadi makanan-makanan yang akan menjadikan watak sehingga menyurup kepada nafsu amarah tersebut. Karena semuanya itu akan menjadi watak pribadi diri kita.
Seperti apa yang kita makan, nasi kita makan akan menjadi watak dalam diri kita, lauk pauk ikan akan menjadi watak dalam diri kita. Makanya dalam spiritual itu ada seketika dalam 40 hari, ada dalam 7 hari menghindari makanan-makanan tersebut. Sebutnya riado, ada yang puasa mutih. Puasa mutih ada yang sekedar makan nasi, minum air karena bentuknya putih gitu. Ada yang sama sekali tanpa nasi, cuma Air air. doang. Sebenarnya untuk apa? Untuk menghilangkan nafsu-nafsu tersebut. Jadi mengurangi kadar-kadar kekuatan nafsu amarah tersebut sehingga bisa hilang. Karena nafsu tersebut tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita hilangkan terkecuali dengan cara riyadhah. Ya. Karena ukuran hati itu, misal Kang Syari sifatnya arogan atau sifatnya belum terlalu ikhlas. Tapi Mang Syahri ini sudah mengerti tentang ilmu ikhlas. Dia paksakan kepada hatinya supaya ikhlas. Tetapi kalau penyakitnya belum dia singkirkan, tetap Mang Syahri tidak akan bisa ikhlas. Makanya salah satunya dengan cara riyadhah seperti itu. Karena mengurangi unsur-unsur tersebut. Jadi dikurangi sehingga dari unsur amarahnya yang tadinya menjadi penghalang dirinya antara dia dan dirinya, itu akan dihilangkan dan sedikit demi sedikit dia akan mengetahui atau mempunyai suatu pola pemahaman untuk menuju arah mengetahui jati diri. Karena kalau penyakit tersebut belum dihilangkan, itu akan terus menjadi hijab untuk dirinya. Seperti itu. Intinya hikmah puasa mutih itu untuk menghalangi, untuk membentengi dirinya dari hawa nafsu amarah gitu. Iya, jadi bukan ini ya, misalnya lebih pasnya itu mengurangi. Jadi mengurangi hal-hal seperti itu. Makanya gini, dulu orang tua saya pernah mengajarkan begini. Orang tua saya, tapi saya belum siap, belum kuat. Dalam satu hari, kamu makan berapa kali? 3 kali. Kurangi jadi 2 kali. Setelah kamu mampu, satu hari makan 2 kali, kurangi 1 hari. Setelah kamu mampu, jadi makan dalam 1 hari itu 1 kali, jadikan 2 hari itu 1 kali. Terus sampaikan kemana? Ya sampaikan kita tetap mempunyai suatu kekuatan, tetapi ya dahar bahasa Sunda. Makan. Jadi makan kita tidak banyak. Karena kan unsur-unsur penyakit hati juga salah satu faktornya adalah dari makanan. Bahkan makanan yang kita makan terlalu banyak berlebihan itu bisa menjadi unsur penyakit fisik kita juga. Seperti itu. Makanya emang harus seperti itu ya. Sedikit-sedikit kita kurangi makan. Ini Pak Ustadz, kalau saya boleh tanya nih ya, saya lebih cenderungnya ke efeknya ya. Kan apapun yang kita makan semacam kayak apa ya, kayak sayuran mungkin ya, daging, ini apa gitu ya, sejenisnya kayak ikan. Kan kalau puasa mutih itu contohnya kita makan nasi putih sama air kan. Nah, apakah asupan gizi kita itu kan nggak terpenuhi itu dalam tubuh? Apakah ada efeknya? Sedangkan puasa mutih itu kan kadang bukan 1 hari, kadang ada sampai 7 hari mungkin paling sedikit, sampai 21 hari, mungkin sampai 40 hari. Emang nggak ada efeknya itu ke kitanya? Kalau untuk efek ada jelas. Lulus. Pasti ada ya? Atau ya pastilah. Biasanya kita makan dengan lauk pauk, ini mah lauk pauk tinggalkan oleh kita otomatis ya lulus. Makanya kan dari puasa tersebut kan ada waktu-waktunya, waktu-waktunya dari 7 hari kuat, ya kita normal kembali. Yang minimnya kita bisa mengenal dulu dalam riyadhah selama 7 hari itu apa yang kita alami. Apalagi sampaikan bisa 40 hari. Otomatis karena ya saya pula pernah lah mengalami puasa seperti itu, pernah ya. Jadi yang saya alami, jadi hati ini ya benar-benar jadi mengarahnya kepada pemasrahan. Jadi pemasrahan seperti apa? Ya kita hidup oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Kita bergantung kepada Allah. Jadi semuanya saya pasrahkan kepada Allah. Jadi seolah-olah saya ini hanya sekedar
Sekedar apa? Sekedar menjalankan kehidupan saya di permukaan bumi ini atas kehendak Allah supaya perjalanan tersebut terus lebih baik. Kita memahami tentang apa sih yang ada dalam diri kita, tugas kita apa sih sebagai makhluk di alam bumi. Ntar secara tidak langsung akan ada pemahaman-pemahaman seperti itu. Nah, sebaliknya kalau kita banyak menyerap unsur-unsur daripada makanan tersebut yang kita asumsi yang dimasukkan ke dalam tubuh-tubuh kita, ya, tapi tidak semua ya, tidak semua. Tapi ini kan adat, jadi adatnya seperti itu. Contohlah, banyak makan, habis makan banyak malasnya, lemah, pengennya baringan, Pengennya tidur. itu kan ada efek. Jadi efek negatifnya. Ini masalah asumsi tentang jasad. Apabila kita masih ada kekhawatiran, hilangkan kekhawatiran tersebut. Gimana caranya? Ya, kita kan harus ini juga harus mengimbangi kita kuat apa tidak apabila kita kuda. Jadi yakinnya lebih besar kepada kekuatan Allah tanpa kita makan yang apa-apa kita makan, mengurangi makanan, tapi kita bergantung kepada Allah, insya Allah akan kuat. Contoh gini, contoh, niat itu bisa menguatkan kita. Niat. Misalkan kalau adek besok mau puasa Ramadan, malamnya jadi makannya tidak banyak, pas waktu sahur kesiangan, tapi niatnya sudah kencang, kuat nggak sampai maghrib? Kuat kan? Dulu. Kuat. Insya Allah kalau nggak Kepaksa kuat. Kuat. Karena itu ya sudah saya teliti juga di dalam lapangan, termasuk saya diri saya juga. Kenapa saya dulu puasa sampaikan 7 hari cuma makan nasi karena niat saya kencang kuat. Tetapi walaupun kita besoknya udah ada perencanaan untuk puasa, tetapi niatnya gimana besok aja nih, saya yakin nggak bakal kuat. Jadi tergoda oleh kopi hitam dan rokok satu batang. yang bikin tenang. Iya. Kan gini, kalau efek dari puasa mutih itu ada nggak berefek ke depannya? Umpamakan efek ke fisiknya, efek ke batinnya, mana yang lebih Jadi yang saya lebih kencang? ini menurut pengalaman saya. Pengalaman. Menurut pengalaman saya. Jadi meninggalkan makanan-makanan luar daripada nasi ayam saya makan itu nafsu mengurang. Jadi yang saya rasakan itu melihat hal duniawi. Jadi seolah-olah biasa. Bila seseorang punya kendaraan mewah, hati ini ya biasa. Jadi kita itu lebih mantengnya kalbu kita. Jadi ingin meningkatkan diri kita itu kepada hal yang diridhoi oleh Allah. Efeknya itu. Dan efek yang selanjutnya, efek-efek yang positifnya, itu batin itu cepat terbuka. Oh gitu. Yang dikatakan kalau kita bisa lulus dalam ujian puasa-puasa tersebut, bisa dikatakan basyirah qalbi itu akan terbuka. Basyirah qalbi itu akan terbuka. Nah, ini tata caranya apakah berpuasa dari waktu subuh sampai ke sore atau boleh makan tapi hanya nasi doang gitu? Gimana itu tata cara itu biasanya pengalaman? Untuk mengawalnya. Jadi gini, kalau untuk apa yang sudah saya alami ya. Jadi ada yang pas buka gitu ya, dia makan yang Nasi. dibolehkan nasi doang. Silakan kalau mau tambah. Siapa yang pengen tambah ya enak. Ada juga pas bukanya pas maghrib tua bisa sekepal nasi sama air cukup. Itu juga kalau udah 1 hari 2 hari itu nggak habis karena enak. Tinggal itu kita pemasrahan. Di pemasaran kita total dengan keadaan posisi kita lemah, kita pasrahkan itu di situ terasa. Kita pasrahkan hidup ini hanya Allah yang menggenggam, saya pasrahkan kepada Allah. Di situ ada benar-benar total pemasrahan. Makanya kalau ingin tahu pasrah total itu bisa dirasakan sewaktu riadoh. Bisa dirasakan. Nah, kalau saya pernah melakukan itu yang tajam malah hidung, Tat. Yang goreng bawang di mana tapi
masuk dia. Ciuman ya. Jadi Tajam itu Pak ya. tajam ya, Bukan benar-benar tajam itu. Nah, intinya kan untuk melaksanakan itu harus ada yang membimbing gitu kan. Bagaimana orang yang melakukan itu nggak ada bimbingan gitu. Jadi gini, tetap dari lalakon semuanya harus ada pembimbing lah ya. Harus ada pembimbing. Yang pertama pembimbing, dan yang kedua keinginan kita. Apabila keinginan kitanya kuat, insya Allah akan dikuatkan oleh Allah. Sebalik kalau keinginan kitanya setengah-setengah itu pasti nggak kuat. Jadi simpelnya gini aja ya. Jadi hikmah daripada kita berpuasa mutih tadi. Jadi hikmahnya bisa mengecilkan atau menghilangkan sedikitnya nafsu-nafsu amarah yang ada dalam diri kita. Yang tadinya arogan jadi api, yang tadinya bahil jadi murah, yang tadinya pemarah jadi lembut. Seperti itu akan ada perubahan. Apa cukup? Nah, cukup. Ya mungkin untuk obrolan malam ini kita cukupkan dulu ya, karena nggak panas. Saya tutup. Goreng bawang. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.